Aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif oleh Mulato, calon guru penggerak Angkatan 7 SMK Negeri 1 Trucuk, Klaten. Setelah saya mempelajari modul 1 dari 1.1 sampai 1.4, maka saya melakukan aksi nyata perubahan di sekolah saya, dimulai dari kelas saya. Aksi nyata yang saya lakukan adalah yang pertama, memperbaharui kesepakatan kelas. Yang kedua, menerapkan pendidikan karakter terhadap siswa. Dan yang ketiga, memberi teladan dan motivasi kepada siswa dalam perilaku sehat. Keempat, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Dan kelima, membentuk majelis perwakilan kelas. Yang keenam, membantu pemecahan masalah siswa dengan segitiga restitusi. Dan yang ketujuh adalah pengimbasan budaya positif kepada teman sejawat. Itulah hal-hal sederhana yang saya lakukan di sekolah saya. Aksi nyata sederhana yang pertama adalah memperbaharui kesepakatan kelas. Selama ini yang berlaku adalah peraturan sekolah atau peraturan kelas yang saya buat sendiri, sehingga tidak melibatkan siswa. Kemungkinan siswa merasa terpaksa untuk melaksanakan peraturan kelas ini. Maka saya mencoba untuk merubah kesepakatan kelas atau peraturan kelas ini menjadi kesepakatan kelas yang menampung masukan-masukan dari para siswa, sehingga mereka bisa memberi masukan peraturan apa yang cocok untuk mereka, dan akhirnya disepakati bersama. Aksi nyata sederhana yang kedua adalah mencoba menerapkan pendidikan karakter di sekolah, yaitu dengan mengajak siswa untuk saling tegur sapa, senyum, sapa, dan salam itu diterapkan. Yang kedua adalah dengan memberi teladan contoh kepada siswa tentang kebinekaan, yaitu berpakaian adat setiap hari Kamis dan juga setiap upacara hari besar. Aksi nyata yang ketiga adalah memberi teladan dan motivasi kepada siswa dalam berperilaku sehat. Contohnya adalah memberi contoh tentang pembuangan sampah yang benar, dan juga mengarahkan siswa untuk memilah sampah sesuai dengan ketentuan. Nah, ini suasana pelajaran diskusi untuk pelajaran gambar teknik, menentukan pola pandangan pada proyeksi Amerika. Mereka menentukan diskusi menentukan gambarnya dulu, kemudian mereka akan menggambar masing-masing di buku gambarnya. Yo, segera dibuat, diukur, dibuat polanya, sketnya seperti apa. Nah, ini anak-anak 10 TKR 2 mempunyai
kesepakatan bahwa ketika belajar menggambar mereka diperbolehkan sambil mendengarkan musik sehingga lebih enjoy. Ini musik kesukaan anak-anak. Mereka menjadi lebih semangat dalam belajar menggambar teknik. Dengan mendengarkan musik, mereka lebih enjoy. Hari ini akan ada sosialisasi MPK, Majelis Perwakilan Kelas. Silakan diperhatikan penjelasan dari di pengurus OSIS ya. Menengok Pip. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini ingin menyampaikan tentang sosialisasi MPK. Itu MPK adalah materi perwakilan kelas. MPK merupakan perwakilan kelas. Sebenarnya apa saja MPK itu? Tugas MPK itu mengawasi, memantau, dan membantu OSIS dalam melaksanakan program kerjanya. Jadi buat kalian yang belum ikut organisasi, mungkin nanti 4 orang dari anggota kelas ini wajib ikut MPK karena kalian mewakili suara teman-teman kelas kalian. Terus yang kedua, mengevaluasi kinerja OSIS. Yang ketiga, mengadakan dan menyiapkan rapat. Jadi nanti ketika ada rapat, kalian anggota atau pengurus MPK yang mengadakan rapat di mana tempatnya dan apa saja pembahasan rapat tersebut. Yang keempat, menyiapkan orasi pemilihan ketua MPK. Jadi nanti di MPK itu enggak cuma sekumpulan individu aja, tapi nanti akan ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Terus yang ketiga, menyiapkan orasi pemilihan ketua OSIS. Nanti ketika ada pemilihan OSIS atau pemilihan yang lain, MPK yang ikut andil karena MPK sebenarnya itu lebih tinggi dari OSIS. Misalnya OSIS itu di bawah, di atasnya itu masih ada MPK. Tapi karena MPK ini baru, jadi MPK selama sementara di bawah OSIS. Kita naungi OSIS. Tapi nanti kalau semisal sudah berjalan, MPK akan berada di atas OSIS. Jadi OSIS itu di bawahnya MPK. Di berkelas wajib ada 4 orang untuk mewakili. Mungkin yang belum ikut organisasi itu wajib mengikuti MPK karena kalian mewakili suara dari teman-teman kalian. Tidak harus mengurus kelas, penting kalian yang belum ikut organisasi MPK. Tapi ya wajib ikut ketua kelas dan wakil bendahara. Dua orang yang wajib ikut, kalau tidak ketua, wakil, bendahara. Jadi MPK itu majelis perwakilan ya, perwakilan kelas. Perwakilan kelas. Nah, cara pemerintahan itu DPR-nya. DPR atau MPR-nya. Nah, korupsinya mengawasi OSIS sebenarnya. Mengawasi nanti ada pemilihan-pemilihan yang itu dilakukan oleh MPK. Nah, silakan sekarang mau di perwakilannya siapa? Yang tadi yang wajib ketua dan Ketua, wakil, atau ketua bendahara. ketua wakil atau ketua bendahara? Ketuanya wajib. Nanti yang 2 orang sama coba udah wakilnya sama wakil julang yang jual bebas ini
yang dua ini masuk kan enggak? Enggak boleh organisasi. Udah boleh. Di luar organisasi. Sudah organisasi. Siapa lagi? Aku main Batman doang. Yang relawan yang suka berorganisasi itu ada TNI. Yang suka yang biar out berorganisasi. Belum organisasi ya sasaran. Apa? Sama? Kamu kan organisasi, kamu ekstra. Yo, ketuanya masih unjuk. Oh, let's go. Ingat berkira gue. Tekan ada li. Nanti sampai 32 orang. Sinopo ay. Wah, sepatunya anyar guys. Baca. Maju. Halo. Ya, seneng biasa lah. Aku biasa ada. Sama. Sama. Riki. Di sini. Ya. Mama Riki. Satu lagi. Biar kamu bisa main wasit dulu. Erkan. Iya. Jadi yang pertama ketua nih Mas Maulana Habib, Bulan, Pak Gede, dan Muhammad Rifki dan Erkan Budaya. Setuju ya? Setuju. Kita ngejok. Silakan. Makasih. Kami perwakilan OSIS berharap yang tadi sudah dicatat namanya bisa mengikuti kegiatan. Tunggu info selanjutnya. Kapan Pak? Sekarang. Mari, saya mendapat laporan dari guru BP bahwa kamu sering izin tidak mengikuti pelajaran BK, BP, dan memilih tiduran di UKS ya. Apa yang terjadi, Mari? Ya Pak, saya tidak nyaman bila diajar oleh Pak Guru BP Pak. Mengapa demikian, Mari? Apa yang menyebabkan kamu tidak nyaman bila diajar oleh guru BP itu? Pak Guru itu pernah memarahi saya dan memperlakukan saya di depan kelas Pak. Oh, mengapa Pak Guru itu kok memarahi kamu? Pak Iskandar mengajar hari Rabu jam pertama Pak, dan saya kalau hari Rabu sering terlambat Pak karena harus mengantarkan ibu ke pasar dulu, dan Pak Iskandar tidak mau menerima alasan saya Pak. Oh, gitu, baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Saya di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama dan berpikir bersama untuk memperbaiki situasi ini. Pasti nyaman ya tidak mengikuti pelajaran dan tiduran di UKS. Ya Pak, daripada saya dimarahi Pak Iskandar lebih baik di UKS. Iya, tapi apakah dengan kamu tidak mengikuti pelajaran dan tidur di UKS membuat kamu senang? Sebenarnya tidak Pak, karena saya sendiri yang rugi. Nah, kamu sendiri yang rugi kan? Apakah ada informasi yang ingin kau tambahkan lagi, Mari? Tidak Pak. Baik, mari coba kita ingat-ingat ya kesepakatan kelas kita. Jam berapa kita masuk sekolah, Mari? Jam 7 Pak. Kira-kira bagaimana supaya kamu bisa masuk sekolah sebelum jam 7 tetapi tetap bisa mengantar orang tuamu ke pasar? Saya harus bangun lebih pagi supaya tetap bisa mengantar ibu ke pasar dan tidak terlambat masuk ke kelas. Oke, Mari, saya apresiasi usahamu untuk bangun lebih pagi supaya tidak terlambat lagi. Ya Pak, saya akan berjanji untuk bangun lebih pagi supaya saya tetap bisa mengantar ibu ke pasar dan tidak terlambat sekolah. Tapi Pak, kira-kira Pak Iskandar masih memaafkan saya tidak ya Pak? Nanti saya yang akan bilang ke Pak Iskandar bahwa kamu mau berubah. Saya yakin Pak Iskandar akan memaafkan kamu jika kamu benar-benar mau memperbaiki diri. Ya Pak, terima kasih. Sekarang silakan kamu ke kelas untuk mengikuti pelajaran ya. Semangat ya.
Demikian aksi nyata sederhana yang saya lakukan di sekolah saya, terutama di kelas saya, setelah mempelajari modul 1. Semoga hal kecil yang saya lakukan ini berdampak terhadap kemajuan perubahan yang lebih baik kepada siswa, terlebih untuk ekosistem sekolah saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.